menyemprot atau mengoleskan pada saat ada lilin yang menyala karena bisa membahayakan ya. Saya ingatkan lagi, jangan terutama untuk anak-anak kita, jangan disemprot atau dioleskan di kulit pada saat ada lilin ya. Terima kasih.
upacara malam Paskah, mohon kita lebih tenang. Mohon lebih tenang. Saudara-saudara terkasih, malam ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membuka dunia yang sama sekali baru bagi kita. Kristus yang sengsara dan wafat untuk menebus dosa dunia, malam ini kita rayakan kebangkitannya. Upacara malam ini terdiri atas upacara cahaya yang didahului dengan pemberkatan api dan lilin Paskah di depan pintu, di belakang kita. Untuk itu lampu nanti akan tetap dipadamkan sebagai lambang kegelapan dunia akibat dosa dunia yang diterangi oleh cahaya Kristus. Lilin umat boleh dinyalakan dari lilin Paskah, maka itu umat dimohon bersabar dan menanti sambil berdoa. Kemudian bagian liturgi sabda berisi sejarah keselamatan. Saat itu lilin umat dinyalakan, lampu gereja dan lampu-lampu di aula tetap padam. Selanjutnya liturgi baptis, di mana kita akan memperbarui janji baptis yang pernah kita ucapkan, diawali dengan litani para kudus dan pemberkatan air baptis dan air suci. Pada saat pembaruan janji baptis, lilin umat kembali dinyalakan. Akhirnya kita akan memahkotai perayaan malam ini dengan perayaan Ekaristi meriah. Mari kita siapkan hati kita untuk upacara malam ini, dan kami mohon agar umat tetap menjaga keheningan serta memastikan handphone tidak aktif selama perayaan Ekaristi berlangsung. Mari kita bangkit berdiri dan menghadap ke belakang.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Karena itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah, memohon berkat-Nya atas api baru ini. Ya Allah, dengan pengantaran putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni, kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus. Amin.
Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Kristus cahaya dunia, Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, Syukur kepada Allah.
Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut yang sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan.
Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib keraiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan,
Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Ialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Lilin boleh dipadamkan. Silakan duduk, lilin dipadamkan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun.
dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya pada hari ke-7. Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusur oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, Aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka.
Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan-pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan-pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempat semula. Sedangkan orang Mesir lari menuju ke air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapa-Ku, kuluhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut terberang. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan,
Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan, kini masih terus terulang dan berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Fir'aun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum dan uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Puji syukur 354. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami
bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Bersama dengan perayaan kudus kita mensyukuri penyertaan dan belas kasih Allah bagi kita lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan ini. Kita persembahkan pula syukur bersama dengan saudara-saudari yang meminta kita dukung dengan doa yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Terlebih bagi saudari Felicia Imawan yang merayakan ulang tahun ke-17, Clarissa Elora Gunawan Putri yang merayakan ulang tahunnya ke-23 pada tanggal 16 April. Dan juga kita membawa dalam doa kita untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, Oma Solni Tandiari, Mama Maria Bunga, Nong Dus, Bapak Kasianus, Nenek Litong Togo, Nenek Agatha Oga, Mama Bernardina, Nenek Bala, Nenek Woda, Mama Mari Katarina Siena, Petrus Yosef Solo, Nenek Martinus Solo, Kakak Herianus Solo, Bapak Emmanuel Hun, Nenek Henrikus Hun, Nenek Francisca Alip, Nenek Yuliana Utmusu, Nenek Teresia Rusai, Mama Petronella Hun, Bapak Mikael Watoplu, Mama Monica Keron Onan, anak Cornelius Kesoplu, Bapak Bernardus Keu, Mama Wilhelmina Uwatu, anak Veronica Yulianci, anak Yosef Lodeplu, Evitan Ninite Tan Arifin Handoko, Anis, Wesley Tunario, Roni Tunardi, Maria Rante Limbong, Solni Tandiari, Antoni Andri Gunawan, Ibu Yuli Tanto, Francisca Wirlan, Emilia Anioki, Teresia Palim. Felix Effendi Ritung, Bapak Yohanes Moong, Yufrid Nong Mula, Nenek Pare, Nenek Heret, Bapak Leonardus Koan, Mama Maria Rensi, Nong Moa, Egenius Mula, Ade Linda, dan Oma Solni Tandiari. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah berguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdiri di hadapan mereka 2 orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam. Bagaimana kabar? Sudah lega? Tidak berpuasa lagi? Alhamdulillah. Ya, puasanya orang Katolik kan kalau dibandingkan dengan puasanya rekan-rekan Muslim yang sekarang juga lagi berpuasa, memang secara kelihatan harafiah terlihat sangat jauh, seperti kalau mau jaraknya antara langit dan bumi. Kita berpuasa sebagai orang Katolik, kalau segi makan minumnya hanya kita kurang-kurangi saja sedikit. Kalau 3 kali dikatakan makan, lalu puasa dikatakan dikurangi hanya 1 kali kenyang dalam sehari. Tapi masalahnya kalau kenyangnya ditampung sama dengan kenyang 3 kali, ya lain lagi itu. Nah, tetapi bahwa tanpa mengurangi makna dari puasa itu, sesungguhnya justru di sanalah kita sungguh dapat mengolah tidak hanya hidup jasmani kita, raga kita, urusan leher perut kita, tetapi di sana juga kita diberi kesempatan untuk sungguh dapat mengolah hidup batiniah kita, hidup rohani kita, yang kalau kita simpulkan dalam 1 kata adalah dalam hidup kasih. Perayaan kita pada malam hari ini yang biasa disebut juga sebagai Pijili Paskah, malam peralihan Kristus dari kematian kepada kebangkitan. Tentu saja bagi kita adalah suatu perayaan sukacita
Karena dosa-dosa yang mestinya mengakibatkan maut ternyata tidak terhenti atau tidak terkekang dengan maut itu, melainkan beralih dari maut kepada kehidupan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mencoba kembali melihat apa yang disampaikan dalam bacaan-bacaan, maka kita akan mengerti bahwa oleh karena kasih menjadi sangat jelas tujuan dari kehidupan kita, mulai dari penciptaan karena kasih Allah kepada umatnya sampai pada akhirnya masuk pada kehidupan kekal atau kemuliaan Allah. Dan ada dua periode perjanjian itu terjadi dalam perjalanan hidup manusia dari penciptaan sampai pada akhirnya bangsa manusia itu diantar dapat memasuki kemuliaan Allah. Yang pertama ditunjukkan dalam periode perjanjian lama melalui penciptaan karena kasih-Nya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan di sana menjadi sangat jelas dalam bacaan pertama bagaimana Allah karena kasih-Nya itu menciptakan manusia sampai pada akhirnya memberikan kehidupan itu kepada manusia dan segala macam jaminannya agar manusia itu sungguh dapat hidup. Baik jaminan secara jasmani maupun jaminan secara rohani. Allah memperlengkapi manusia yang diciptakannya itu dengan segala sesuatu yang dapat menjadi sumber kehidupannya. Sehingga manusia itu dapat menjalani kehidupannya dalam persekutuan atau dalam kesatuannya dengan Allah Sang Penciptanya. Namun ternyata jaminan itu sungguh-sungguh tidak menjamin manusia itu untuk setia secara rohani kepada Allah. Karena justru dengan jaminan yang telah disediakan oleh Allah secara jasmani, ternyata jaminan itu mampu mengalihkan arah dari tujuan hidup itu sendiri dalam kesatuan dengan Allah. Di mana ketika manusia yang diciptakan oleh Allah itu kemudian digoda oleh setan dengan jaminan jasmani yang telah disediakan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Dan manusia jatuh ke dalam dosa. Namun, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa ternyata Allah tidak tinggal diam. Meskipun manusia sudah merasa berdosa dan merasa malu karena telanjang, tetapi Allah mau kembali datang mendekati manusia itu, sehingga manusia itu sungguh sadar akan kesalahan dan dosanya kepada Allah, dan kembali membangun, merajuk relasi yang baru dengan Allah, agar manusia itu beroleh keselamatannya. Perjalanan panjang perkembangan manusia itu sampai pada bangsa Israel, yang kemudian menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah, menjadi umat Allah, dan Allah menjadi Allah bangsa Israel. Dan Allah kemudian menjanjikan keselamatan kepada mereka menjadi bangsa yang besar. Karena itu Allah menuntun mereka. Bahkan ketika mereka terserak, terjerai-berai, bahkan menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir, tapi Allah tidak membiarkan mereka. Allah kemudian mengutus nabinya untuk mengangkat dan membebaskan mereka. Itulah yang dikisahkan dalam bacaan kedua dari kitab Keluaran. Bagaimana bangsa ini, bangsa pilihan Allah ini,
yang meskipun dalam perjalanan hidupnya mereka telah jauh dari Allah, kemudian Allah memanggilnya kembali, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, menghantarnya ke tanah terjanji. Bahwa apakah dalam perjalanan menuju tanah terjanji itu mereka kemudian bangsa Israel ini sungguh taat setia kepada Allah? Ternyata toh juga tidak. Mereka tetap jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah yang setia dan taat tetap mau agar bangsanya itu sungguh beroleh keselamatan. Dan mereka dituntun hingga pada akhirnya memasuki tanah terjanji. Mereka dengan setia dituntun oleh Allah dari penciptaan sampai pada kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Periode kedua ketika memasuki Yesus Kristus, di mana Allah sendiri yang meskipun bangsanya itu tidak setia, umatnya tidak setia kepadanya, ia tetap mau menunjukkan, mewujud nyatakan kasihnya itu kepada bangsanya itu, kepada umat manusia, agar bangsa manusia itu beroleh kehidupan kekal. Perjalanan panjang, sampai akhirnya Allah sendiri menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Perjalanan pewartaan Kristus juga tetap tidak serta-merta diterima dengan baik, agar bangsa ini dapat sungguh bersatu kembali dengan Allah. Kehadirannya mendapatkan penolakan, sampai akhirnya bahkan ditolak, dihukum, diderah, disalibkan, dan akhirnya wafat. Dan itulah yang kita rayakan dalam pekan suci. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan menjadi sangat jelas dalam surat Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa kita setelah menerima Kristus, yang setelah kita dibaptis, bahwa melalui pembaptisan itu kita disatukan dengan kematian Kristus. Dosa-dosa kita dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Dosa-dosa kita disalibkan bersama dengan Kristus. Dan dengan demikian kita diangkat, kita dibebaskan, kita dilepaskan dari segala salah dosa kita dan menjadi anaknya. Dan dengan demikian disimbolkan bahwa kita setelah dibebaskan dari dosa itu, kita akan memasuki kemuliaan Allah. Dan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa setelah kematiannya, ia bangkit dari antara orang mati, memasuki kemuliaan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagaimana Kristus wafat atau mati, demikianlah juga kita disatukan di dalam kematian Kristus itu. Untuk apa? Agar dosa-dosa kita itu dilebur dengan kematian Kristus. Dan setelah itu sebagaimana Kristus bangkit, demikianlah menjadi harapan, kerinduan, dan tujuan hidup kita, juga kelak kita bangkit bersama dengan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya perayaan yang kita rayakan pada malam hari ini adalah perayaan sukacita, syukur kita bahwa meskipun kita terbelenggu oleh salah dan dosa, namun karena kasih Allah kepada kita, ia rela menjadi korban untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari salah dosa kita, dan mengangkat kita menjadi anaknya, dan memperkenankan kita masuk dalam kemuliaannya.
Semoga perayaan kita ini, sabda-sabda Allah yang kita dengarkan, sungguh menjadi semangat, kekuatan, dan sekaligus keberanian bagi kita untuk sungguh dapat bersaksi dalam kehidupan kita. Bersaksi tentang Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang membebaskan kita dari segala dosa, bukan Allah yang menghukum. Allah yang sungguh mencintai kita, Allah yang maha rahim bagi kita. Maka semoga kita juga dimampukannya dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing menjadi anak-anaknya yang sungguh mencintai dan mengasihi Allah, mencintai dan mengasihi sesama, seperti juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam hukum cintanya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Semoga demikian. Amin. Dari terkasih, mari kita berlutut, kita bersama-sama mengaturkan doa-doa kita pada para kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakan kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Andreas, doakanlah kami. Santo Yohanes dan Yakobus, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami.
Santo Basilius dan Gregorius dari Nazianzi, doakanlah kami. Santo Martinus, doakanlah kami. Santo Benedictus, doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, doakanlah kami. Semua orang kudus Allah, Tuhan Maha Rahim, bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan, bebaskanlah umat-Mu dari segala dosa, bebaskanlah dari kematian kekal, bebaskanlah umat-Mu. Berkat penjelmaan-Mu, bebaskanlah umat-Mu. Berkat wafat dan kebangkitan-Mu, bebaskanlah. Berkat pencurahan Roh Kudus, bebaskanlah umat-Mu. Kami orang berdosa, dengarkanlah umat-Mu. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar rahmat-Nya memenuhi air ini. Semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan disatukan dalam keluarga Allah. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan pelbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham Kau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian,
kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun, melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan, putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Kami mohon, ya Tuhan, pandanglah gerejamu dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggalmu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, menjadi manusia baru. Kami mohon, ya Tuhan, semoga dengan pengantaraan putramu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkan dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pemberkatan air suci. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan diricikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbarui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh karena itu, semoga air ini mengingatkan kami
akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersuka cita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada masa Paskah ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Maka dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lilin umat dinyalakan oleh para misdinar dan kita akan memasuki pembaharuan janji baptis. Umat dipersilakan berdiri.
Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus. Supaya bersama Dia, kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pastor dan 2 prodiakon akan memerciki umat dengan air suci. Sementara itu sambil bernyanyi. Puji syukur 592. Puji syukur 592.
Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan dengan doa umat kita. Saudara-saudari, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kami, semoga kebangkitan Putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak ke dalam hati kita sampaikan masing-masing intensi atau permohonan pribadi kita, sembari kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Dan juga kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang meminta kita dukung dengan doa lewat Ekaristi Kudus ini, khususnya bagi saudari Felicia Imawan dan saudari Clarissa Elora Gunawan Putri yang merayakan ulang tahunnya. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia untuk dapat mengalami kehidupan yang sungguh menggembirakan dalam kesatuan dengan Dikau. Engkau telah memberikan rahmat kehidupan kepada hamba-hamba-Mu ini, dan juga dengan penuh kasih telah menuntunnya dalam hidup, dan semoga dalam hidup selanjutnya kasih dan berkat-Mu tetap menyertai mereka, juga dalam segala cita-cita hidup mereka. Juga bagi keluarga mereka yang senantiasa mendampinginya, turunkanlah kiranya berkat dan perlindungan-Mu bagi mereka dalam kehidupan keluarga mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita juga mengucap syukur kepada Bapa bersama dengan keluarga Ferry dan Gebi, bersama anak-anaknya Fieri Tung, Febi Tung, atas rahmat dan keselamatan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi mereka dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Dan semoga tetap Engkau nyatakan bagi mereka dalam kehidupan keluarga mereka, kesehatan, perlindungan atas pekerjaan mereka, dan juga pendampingan dalam perkuliahan anak-anak, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, mendatangkan kesejahteraan bagi hidup mereka, juga
dapat menjadi berkat pula bagi sesama dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil oleh Tuhan. Oma Solni Tandiari, Nenek Fare, Nenek Heret, Bapak Leonardus Koan, Mama Maria Rensi, Nong Moa, Egenius Mula, Adelinda, Bapak Yohanes Moong, Yufrid Nong Mula, Felix Effendi Ritung, Evitan Nani Ninite, Tan Arifin Handoko, Am Anis, Wesley Tunario, Roni Tunardi, Maria Rantelimbong, Solni Tandiari, Antoni Andri Gunawan, Ibu Yuli Tanto, Francisca Wirlan, Emilia Ani Oke, Teresia Palim, Bapak Mikael Wato Plue, Monica Keron Onan, Cornelius Keso Plue, Bernardus Keu, Wi Hermina Watu, Veronica Yulianci, Yosep Lode Plue, Martinus Solo, Petrus Yosep Solo, Herianus Solo, Emmanuel Hun, Henricus Hun, Francisca Alip, Juliana Utmusu, Teresia Rusai, Mama Petronella Hun, Mama Maria Bunga Nongdus, Bapak Kasianus, Nenek Litong Togo, Nenek Agata Oga, Mama Bernardina, Nenek Bala, Nenek Woda, Mama Katrina Siena. Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami hidup, menjalani kehidupan kami di dunia ini dan pada akhirnya setelah melalui kematian, kembali bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan-Mu. Maka kiranya Engkau yang Maha Rahim menghapuskan salah dosa mereka yang kami intensikan ini, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, agar mereka sungguh layak pantas menikmati kemuliaan-Mu sebagaimana yang telah dinikmati oleh Putra-Mu lewat kebangkitannya yang kami rayakan ini. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, memberkati mereka dalam perjalanan hidup masing-masing, dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan-pelayanan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Maka bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu, memasuki Paskah Raya abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi kita, liturgi Ekaristi. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 524, 524. Jahat tinggalkannya,
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari meramkan dari anggur yang kami siapkan inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, anak domba Paskah, yang telah dikurbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, sehingga dengan iman yang kokoh kami menyongsong masa depan yang cerah, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada malam yang indah ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa kami pada perayaan ini. Mereka membutuhkan pertolongan dan kasih-Mu, dan ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi mereka. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi, bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria, yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yusuf mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadius, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala yang luhur ini. Dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu. Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan materi iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang mengharapkan atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Piala kosong.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kepada segenap umat dan seluruh petugas liturgi kami aturkan terima kasih atas partisipasi kita masing-masing dengan cara kita masing-masing, sehingga perayaan kudus kita ini boleh berjalan dengan baik. Dan moga-moga lewat Ekaristi Kudus ini kita sungguh semakin dikuatkan, diteguhkan dalam hidup iman kita selanjutnya. Dan mari kita mahkotai seluruh perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan syukur 526, 526.